Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Ya, kali ini kita akan kembali lagi ngobrol dengan Bapak Sobihin di acara Osasi, obrolan Sabtu siang. Ini adalah sesi yang kedua. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe di link di bawah ini. Jangan lupa ya, ada di Nako Channel dan di Nurse Keperawatan atau di YouTube _user _Sobihin. Ya. Tema hari ini kami akan mengambil tema atau obrolan seputar membership. Ya. Sebelumnya kita sapa dulu orang yang menjauh di sana. Assalamualaikum Bro Sobihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Ya, obrolan ringan saja. Kemarin ada masukan terkait dengan tema membership. Gimana ini? Sudah siapkah? Oke, siap aja. Ada materi atau kita tanya jawab biar share screen atau gimana? Paling kita praktekkan aja langsung ke online-nya. Jadi nanti langsung lihat di Nah, sudah kelihatan belum? Ya, sudah. Ya. Ini berarti secara online ya? Ya, ini online. Jadi langsung teman-teman kalau yang nanti ingin mencoba bisa langsung sambil menyaksikan YouTube kita, langsung buka jendela baru. Ya, jadi jangan lupa untuk membership ini nanti membuka jendelanya PPNI. Ya. www.ppni.org. Ya. Nah, jadi untuk alamatnya sudah berganti ya, dulu kan di SIMKA gitu ya? Ya, kalau dulu SIMKA, sekarang mulai 2018 berarti itu sudah berpindah ke membership seperti itu. Ya. Berarti jangan sampai salah rumah gitu ya? Ya, betul. Oke. Karena nanti kalau bagaimana, salah rumah repot. Ya, karena beberapa mungkin ada yang salah rumah, jadi emailnya berbeda, email balasannya maksudnya itu berbeda. Oh ya. Ya. Kalau untuk yang ini registrasi anggota baru itu seperti apa? Ya, jadi untuk Bro Nanang, jadi di membership itu ada dua menu yang biasanya banyak dipakai nanti untuk perawat. Yang pertama adalah ini menu registrasi, ya, di mana menu registrasi ini adalah digunakan untuk perawat-perawat yang baru saja lulus untuk mendaftar menjadi anggota PPNI. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke menu registrasi, kemudian pilih ini adalah perawat di dalam negeri atau di luar negeri. Ya, kalau memang dalam negeri ya klik aja menu dalam negeri. Kemudian ini nanti data-data yang ada silahkan diisi selengkap-lengkapnya. Kemudian nanti diklik. Ini jangan lupa ijazah diupload. Nomor ijazah jangan sampai salah, Bro. Biasanya nomor ijazah itu sering sekali salah. Karena biasanya di ijazah itu ada nomor seri sama nomor lokal. Jadi yang dimasukkan adalah nomor ijazah yang memang itu nomor dari diktinya, dari pusat seperti itu. Ya, dari Kemenristek Dikti ya. Ah ya, dari sana. Nah, itu. Nanti kalau yang dimasukkan di sini salah, maka pada saat akan STR online atau
sebagainya, yang dimana itu sudah integrasi dengan Kemen apa itu bro, pokoknya itulah ya, Kemenristek Dikti lah ya, itulah. itu nanti akan Dikti, sulit atau tidak akan ditemukan. Jangan lupa filenya tidak boleh lebih dari 150 kilobit, gitu ya. Kemudian ini pokoknya diisi selengkap mungkin sesuai dengan biodata KTP. Ini alamat kantor, alamat kerja, tempat kerja, jabatan, email. Nah, ini email yang tolong diperhatikan. Contoh kasus banyak sekali terjadi, seperti tadi pagi saja saya salah seorang anggota DPK itu seperti itu. Mendaftarkan email ternyata baru untuk mendaftarkan, ternyata untuk mengecek nomor balasan dari membership PPN ini ternyata passwordnya sudah lupa, dicari nggak ketemu. Akhirnya mau nggak mau harus ganti email. Akhirnya saya menghubungi tim IT dari DPP untuk bisa melakukan perbaikan. Alhamdulillah tadi pagi terima kasih dari tim IT DPP untuk fast responnya. Jadi responnya langsung bisa diperbaiki. Jadi termasuk tidak disarankan mendaftar ini biasanya pakai HP. Kalau pakai HP itu biasanya huruf depan emailnya itu besar. Jadi itu antara besar kecilnya akan mempengaruhi. Jadi tolong jangan sampai salah. Pastikan emailnya aktif, tidak lupa password. Setelah itu klik daftarkan. Setelah mengklik daftarkan, biasanya nanti teman-teman akan mendapatkan feedback lewat email. Biasanya adalah pemberitahuan untuk tagihan iuran pertama. Ya, jadi untuk iuran tahun pertama plus 100.000 berarti sekitar 360.000. Ya, nanti perkembangannya menyesuaikan perkembangan atau menyesuaikan dengan. Nah, nanti setelah membayar akan kembali lagi mendapatkan email untuk pemberitahuan username sama password serta NIRA. Nah, jadi kalau sudah klik daftarkan, nanti dapat email untuk pembayaran, silahkan dibayarkan ke bank yang telah ditunjuk. Kalaupun bukan bank yang ditunjuk, boleh asalkan yang memang kemungkinan bisa untuk transfer. Itu untuk peserta baru. Nah ini yang banyak terjadi bro, teman-teman kita bro yang sudah jadi perawat bro. Ya, gimana? Ya, yang sudah ikut membership seperti itu ya. Ternyata untuk masuk mengupload PKB online, untuk mengajukan pindah, untuk membayar iuran, create virtual account, biasanya mengalami kendala. Kendala ya. Ya, jadi ini nanti tolong bisa diperhatikan. Jadi teman-teman yang sudah punya username dan password untuk melakukan membership, pengelolaan membership itu adalah sangat penting bagi seorang perawat ya. Jadi tahap awal tadi masuk ke halaman utama dari webnya PPNI, kemudian kita klik membership. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kalau sudah ini tampil membership ya. Ya, ini membership. Jadi kalau tampilannya yang tidak seperti ini berarti jangan dilanjutkan. Bisa juga masih yang SIM-K dulu itu. Oh ya, yang SIM-K. Masukkan username sama passwordnya. Ya. Pada tahap awal biasanya username yang diberikan adalah pakai NIRA, kemudian password adalah password yang dikirimkan lewat email yang bersangkutan. Setelah itu klik login. Nah, biar nggak salah persepsi bro. Ya, gimana? Ya, kadang kan diberitahukan bahwa ini username-nya NIRA, akhirnya banyak yang menulis NIRA. Itu bagaimana solusinya? Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi untuk username awal dari PPNI biasanya diberikan adalah nomor NIRA, yang dimasukkan nomor NIRA. Ya, seperti itu. Kemudian passwordnya biasanya dalam bentuk kombinasi angka. Nah, nanti kalau sudah bisa masuk untuk pertama kali, misalkan seperti itu, tampilannya seperti ini, maka silakan akun ini dikelola baik-baik.
Dalam arti dikelola, seperti contoh, ini tahap awal adalah terkait dengan pengaturan akun. Pengaturan akun di situ akan muncul email kita yang digunakan, dan ini ada menu untuk mengisi email baru kalau memang mau ganti atau email yang lama sudah tidak aktif. Maka tinggal diisikan emailnya di sini, klik simpan. Jadi pastikan tahap pertama pada saat membuka pengaturan akun, pastikan email yang tercantum itu email yang betul penulisannya dan masih aktif. Seperti itu. Berarti email ini juga jadi email ini juga berfungsi juga saat kita lupa ya bro. Misalkan kita lupa password dari akun membership kita. Itu nanti bisa sebagai lupa password. Pilih jadi misalkan contoh ini kita keluar dulu. Nah, kita klik membership. Nah, ini ada forget your account. Lupa. Nah, lupa dengan password dan sebagainya bisa. Nah, nanti konfirmasinya itu akan masuk lewat email, teman-teman semua. Jadi makanya email itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai salah atau lupa. Itu terkait dengan pengaturan akun. Kemudian nanti kalau sudah masuk di sini, username mau diganti boleh. Mau diganti misalkan dengan pujangga baru atau pejantan tangguh atau misalkan perawat hebat seperti itu boleh, silahkan. Tinggal ini diketikkan di sini, nanti klik simpan. Tapi jangan lupa, bebas ya. Iya bebas. Kalau sudah diganti, sudah diklik simpan, dicatat. Jangan nanti sudah diklik simpan, dirubah, diklik simpan, dikiranya username-nya masih pakai nomor nira aja. Saya juga pernah itu menjumpai anggota yang komplain, laporan, username saya kok nggak bisa dipakai, masukkan nira nggak jadi-jadi. Ternyata saya lihat riwayatnya sudah pernah diganti dengan nama, yaitu tadi, misalkan perawat Indonesia hebat, seperti itu ternyata lupa. Berarti seandainya ada, misalkan kelupaan ya bro, lupa passwordnya, tetapi emailnya juga nggak aktif. Berarti gimana ini solusinya? Tanya solusinya siapa yang bisa menghubungi DPK terdekat terlebih dahulu, ya, dari pengurus komisariat terlebih dahulu. Biasanya dari DPK itu punya akun pengurus yang itu bisa untuk melihat akunnya anggota. Kalau dari DPK kesulitan, silakan bisa menghubungi pengurus DPD atau mungkin tim IT dari tiap-tiap DPD masing-masing. Kalau misalkan ternyata juga menemui jalan buntu tadi, bisa ambil menu lupa akun, seperti itu. Berarti sebenarnya gampang ya bro ya? Ya, sebetulnya kalau kita mau sering membuka, dilihat-lihat, insya Allah sesuatu yang biasa. Kita juga Facebook setiap hari digeluti, nggak ada masalah. Ini kan hampir mirip dengan medsos-medsos yang lain gitu ya. Cuma kadang biasanya kan membership ini dibuka sama perawat itu kalau pas butuh saja, kemungkinan 5 tahun sekali. Pas mau perpanjang STR baru dibuka. Bisa dibayangkan, 5 tahun membuka sekali, ya otomatis kemungkinan akan lupa. Apalagi kalau terjadi perubahan-perubahan dalam menu, tampilan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang ketiga adalah terkait dengan pengaturan password. Password itu juga bisa dirubah, boleh diperbarui, mau setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap tahun, bahkan setiap hari dirubah boleh. Dengan yang penting ingat gitu ya. Iya, betul. Dengan cara memasukkan passwordnya lama apa, kemudian ini password baru diisikan, diulangi password baru, setelah itu klik simpan. Seperti itu. Ini diisi, nanti klik simpan. Kalau klik simpan berarti passwordnya sudah berubah. Nanti jangan setelah logout, maka loginnya jangan pakai password yang lama, berarti yang terakhir itu. Ini menu pengaturan akun, bro. Sampai di sini mungkin menu pengaturan akun jelas ya?
Kayaknya teman-teman semoga juga teman-teman jelas jelas lah ya lah, bro ya. sudah Ya. punya gambaran. Nah, Ya. Kalau ada terus lanjut pertanyaan, kemana lagi kita? Nah, kalau nanti memang ada kalau ada pertanyaan, gimana? ketik aja di Bisa kolom klik. Oh komentar. ya, di bawah Ya, ini di ya. bawah, ya betul. Nah, Di bawah bro. Ya. ya di bawah ini, di bawah. Mana Ya. di bawah? Ini. Nah, ya. Jangan lupa ya, klik subscribe dan tombol loncengnya. Nako Channel Oke. dan Nas Keperawatan. Baik, Ya. Lanjut. lanjut ya bro. Ini nanti data pribadi punya jenengan nanti terekspos. Oh, nggak masalah. Data pribadinya sudah saya atur. Oh, Ya, nggak oke. masalah. Nggak apa-apa. Email terekspos, yang penting kan passwordnya nggak seperti itu. Username-nya saya ini terekspos, nggak masalah. Yang penting passwordnya kan enggak. Sudah diganti. Iya, toh nanti bisa langsung diganti. Tenang aja bro. IT bro, Oke. IT. Oh, yes. Tapi saya tahu kayaknya nih. Ya, kita lanjut Ya, ke data pribadi. Biasanya yang pertama ini identitas pribadi. Ya, identitas pribadi. Nah, ini ya. Jadi, wis, ganteng banget ini. nah, jadi pertama foto, jangan lupa ya. Karena syarat untuk PKB online pertama file foto harus jas PPNI dengan background biru, bro. Biru. Caranya bagaimana? Kalau dulu merah ya? Ya, kalau dulu merah, sekarang berubah biru. Jangan lupa ini prasyarat ini, tidak boleh melebihi dari 150 kilobit, bro. Ya, caranya kalau ini belum ada fotonya, ya tinggal klik ini, cari file foto yang akan diupload, nanti klik OK. Biasanya di sini kalau memang sudah menunjuk itu klik OK, nanti akan terupload. Misalkan, ini misal ya bro, nggak apa-apa, foto saya diganti nggak apa-apa. Misalkan, ganti yang lebih ganteng. Hahaha, itu sudah ganteng dari sananya bro, nggak bisa diganti bro. Loh, Sen. Nah, misalkan ini kita anggap saja ganti dengan seperti itu. Nanti setelah diklik simpan, ini akan berubah. Ini data-data yang lainnya silahkan diisi, termasuk KTP, klik pilih file KTP-nya, tolong disiapkan, nanti di OK. Setelah nomor telepon juga boleh, jangan sampai salah ini ya. Oh ya, ini telepon saya ini juga sudah nggak berlaku ini. Nah, kalau sudah maka klik simpan. Ini Itu klik yang simpan. asli. Nah, ini data has been saved. Dan ini fotonya tadi karena saya ganti, nah ini akan berubah seperti ini. Tadi fotonya. Waduh, ini bisa kena semprit nanti fotonya seperti ini ya. Halo. Apa-apa nanti diganti lagi bro. Oke. Jadi seperti itu, ini data pribadi, silahkan diisi lengkap-lengkapnya. Kira-kira apa implikasinya kalau data ini tidak diisi lengkap bro? Tahu nggak bro? Gimana ini? Apa dampak ke belakangnya ya? Ya, dampak ke belakangnya, nanti kalau ini tidak diisi dengan lengkap, pertama di menu patuh etik, ya. Pada saat mau mendownload ini, pernyataan mematuhi kode etik keperawatan, pada saat kita download, nanti di sini ya nggak akan muncul nama, tempat tanggal lahir, alamat, ini nggak akan muncul. Dan biasanya ini nggak akan bukan hanya muncul kolom sininya saja, tapi nggak akan muncul form-formnya, form downloadannya seperti itu. Karena ada isian-isian yang tidak terisi. Itu salah satu kalau identitas pribadi tidak dilengkapi dengan baik. Kemudian menu selanjutnya ya bro, ini pendidikan juga penting, harus diisi. Ya, menurut pendidikan, nah kalau misalkan memang awalnya di sini ada di 3 atau tampilannya di sini masih kosong, maka klik tambah. Setelah klik tambah data gitu ya. Ya, tambah data, isikan universitasnya, jenjang pendidikannya apa, ini peminatan kalau misalkan mungkin ngambil spesialis, KMB, anak, dan lainnya, maternitas dan lainnya, seperti itu. Peminatan 2 mungkin setelah KMB ngambil subspesialisnya apa misalkan. Nah ini periode perkuliahannya, awal tahun sama di periode selesainya.
Kemudian nomor ijazah. Sekali lagi nomor ijazah jangan sampai salah. Kemudian upload ijazah. Sama caranya tadi. Maksimal 150 kilobit. Caranya klik ini, pilih file ijazah yang akan diupload, di OK. Setelah itu klik simpan. Itu tentang identitas pendidikan, menu pendidikan. Ada yang mau ditanyakan, Bro? Berarti intinya sebelum buka membership juga kita harus mempersiapkan data dukungnya dulu ya, yang sudah di-scan atau di-foto gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, mungkin ke depan giliran. Dengan Bro, sebagai narasumber untuk file-file yang perlu disiapkan dan cara menyiapkannya. Cara membuat file fotonya, formatnya gitu ya. Ya, boleh lah. Gantian lah. Nanti kan tapi kita kayaknya urung layak ya. Oh, tapi kan nanti bisa kita diskusi, namanya saja obrolan. Santai aja, Bro. Kemudian tempat kerja jangan lupa diisi ya. Ini status kepegawaiannya, tempat kerjanya, penghasilan dan sebagainya, nanti klik simpan. Ini tidak berdampak. Nah, kemudian yang punya tempat praktek mandiri nih, bisa menunya edit. Kalau memang ternyata tempat prakteknya pindah, SIPP-nya berubah, atau boleh klik tambah. Kalau yang praktek mandiri di rumah ini, Bro, ya. Jadi misalkan itu klik tambah, tinggal diisi tempat prakteknya di mana, alamatnya, kota, jabatannya apa, ini nomor SIPP-nya, keterangan, dan jangan lupa upload SIPP sama. SIPP-nya, filenya juga jangan terlalu besar, kemudian telepon, klik simpan. Ini tempat praktek. Ya. Itu. Menu selanjutnya, Bro, ini yang penting ini. Gimana? Data keanggotaan. Nah, ini tolong teman-teman perawat, ini juga saya sampaikan untuk perawat-perawat yang ada di Kabupaten Banyumas, bahwa dipersilahkan dilihat di data keanggotaan, apakah keanggotaan DPK teman-teman perawat itu sudah betul. Terutama untuk yang DPK Kabupaten DPD Kabupaten Banyumas. Untuk DPK yang maya, maka untuk segera melakukan mutasi. Kalau ternyata status keanggotaannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sekarang, maka segeralah mengajukan mutasi, Bro. Oh ya, karena ya beberapa minggu yang lalu juga ada lah. Oh, saya ikutnya di dunia maya gitu kan. Nah. Jadi pertanyaannya kemarin-kemarin kemana kan? Ya, betul. Kalau enggak, misalkan contoh saya sekarang misalkan DPK Dinkes, suatu saat mungkin saya pindah ke rumah sakit dan sebagainya. Maka segera saja melakukan mutasi. Seperti itu. Ini boleh juga kalau memang ikut ikatan-ikatan boleh. Ini contoh saya ikatan IPKKI, saya ikut ya klik, nanti klik simpan. Dan ini bisa untuk melihat ini status iuran kita. Kalau tandanya masih oranye seperti ini berarti belum lunas. Kalau sudah hijau, centang hijau seperti ini, seperti saya 2019 sampai 2020 ini sudah lunas, alhamdulillah. Luar biasa. Ya, dibayarkannya tanggal berapa? Ini ada. Ada ya, sama jamnya ya. Ya, betul seperti itu. Yang 21 belum, Bro? 21 belum lah, nantilah. Siapa tahu mau boran. Enggak, nanti aja. Kasihan nanti bendaharanya yang. Ini terkait dengan data keanggotaan, Bro. Nah, selanjutnya ini biasanya yang banyak juga ditanyakan, bagaimana sih kalau saya mau pindah mutasi? Saya mesti jadi nggak perlu nyewa truk kayak gitu ya untuk pindah kamar, pindah-pindah borong itu nggak usah. Berarti teman-teman sama, tinggal masuk ke membership. Ini ada menu data pribadi, pilih menu nih, mutasi keanggotaan. Nah, klik mutasi keanggotaan. Nah, di situ ada data tentang keanggotaan yang saat ini. Kemudian mutasi tujuannya. Pilih provinsinya jangan sampai salah.
Provinsi Nah, Jawa itu. Tengah, kabupaten misalkan saya Banyumas, saya kepingin pindah ke misalkan DPK PPNI Pekaja, keterangannya karena pindah kerja. Tinggal klik simpan. Nah, nanti Ya. ini kan ada muncul nih, bisa klik download. Surat ya. Ya, klik download suratnya. Nah ini nanti di print, ditandatangani, kemudian maju ke Ketua DPD PPNI Kabupaten Banyumas untuk di ACC. Nanti setelah ini ditandatangani, maka ini sebagai dasar untuk maju ke DPK PPNI Pekaja untuk di ACC. Nah, jadi untuk bisa di-approve namanya seperti itu. Ya, jadi menunya sangat sederhana dan mudah saya kira seperti itu. Mudah ya. Nah, ini yang perlu biasanya kendala adalah yang mutasinya itu antar kota, bro. Nah, ya itu kadang antar kabupaten atau antar provinsi itu betul. Jadi ya monggo teman-teman contoh yang awalnya adalah keanggotaan DPD Kabupaten Banyumas waktu masih kuliah dan sebagainya, kemudian mendaftarkan ke pekerjaan di Surabaya, di Jakarta, di Bekasi, kemudian diterima, maka segera mengajukan tadi mutasi seperti ini, kemudian ini di-download tadi, di-print, ditandatangani, kalau bisa mungkin secara langsung ke DPD setempat atau ke DPD Kabupaten Banyumas untuk di-ACC oleh Ketua DPD yang akan ditinggalkan lah istilahnya. Karena surat pamit itu ya karena terkait dengan kepindahan, maka biasanya adalah tanggung jawab administrasi keanggotaan harus diselesaikan terlebih dahulu, bro. Ya, paling tidak, misalkan pindahnya bulan Agustus, ya berarti iuran tahun 2020 ya harus dilunasi terlebih dahulu. Kecuali pindahnya nanti di Januari 2021. Kemungkinan DPD atau DPK yang akan ditinggalkan masih toleransi, ya sudah nanti bayar iuran 2021-nya nanti di DPK yang baru. Karena kan ibaratnya 1 bulan. Kalau ibarat orang kos masih 1 bulan, nanti bayarnya masa percobaan. Ya seperti itu. Jadi begitu cara untuk mutasi lah. Kendalanya biasanya adalah yang pekerjaannya jauh, kemudian tidak bisa pulang. Nah, kalau tidak bisa pulang, maka silahkan ini di-print, ditandatangani, kemudian dikirimkan via pos. Hubungi DPD yang akan ditinggalkan itu, mungkin alamatnya dan sebagainya, cari kontak personnya, kirimkan via pos untuk ditandatangani, kemudian jangan lupa diberi perangko untuk balasan, untuk mengirim kembali berkas. Tapi dengan catatan tadi bahwa iuran tanggungan administrasi itu biasanya diselesaikan terlebih dahulu. Tetapi itu silahkan mungkin di setiap DPD, setiap kabupaten kebijakannya akan berbeda. Dia tidak disamaratakan seperti itu. Itu bro, itu kalau pindah. Dan nanti kalau sudah bawa surat di ACC, maka biasanya dari DPD yang akan ditinggalkan mengapprove, kemudian surat ini diajukan ke DPD yang dituju. Nanti dari DPD yang dituju akan mengapprove atau menyetujui kayak gitu, meng-ACC. Nanti kalau sudah di ACC, insya Allah otomatis sudah lancar seperti itu. Kalau seandainya berjalan lancar semuanya, saya yakin apalagi sekarang eranya era IT, bisa langsung dan sebagainya, sehari bisa selesai seperti itu. Asalkan yang memang tanda tangan, yang itu memang ada semua. Nah, yang jadi kadang jadi kendala kan pas berkasnya sampai di DPD sekretariat ternyata ketua DPD-nya lagi dinas luar, lagi tugas luar kota dan sebagainya, sehingga mau nggak mau harus menunggu ketua DPD-nya pulang, misalkan seperti itu.
Seperti itu mungkin, Bo? Oh, Oke. ditambah aja. Ini untuk yang Gimana? PKB, ini Nah, nanti waktu lain khusus saja. Ini biar enak. Nah, ini tambahan. Bagaimana kalau gimana? teman-teman mau bayar iuran, Bro? Nah, yaitu Nah, kadang itu. banyak yang mengalami kendala. Nah, kadang saya mau bayar iuran aja kok dipersulit, dipersusah. Sebenarnya tidak susah, tidak sulit. Gampang, 5 menit selesai insya Allah. Masuk ke membership seperti tadi, klik ini data virtual account, gitu ya. Nah, ini nanti kepentingannya email adalah di sini. Ya, jadi rekan-rekan perawat yang menyaksikan tayangan ini, bahwa kepentingan email yang betul dan tepat dan aktif adalah di sini. Klik menu data virtual account, pilih tahun yang akan mau dibayarkan. Misalkan saya mau membayarkan yang 2021, ya. Pilih tahunnya, kemudian create virtual account. Ya. Nanti pada saat sudah diklik virtual account, maka akan muncul virtual account tagihan. Ya. Untuk tahun 2021 misalkan. Ini karena masih agak, nah kalau sudah seperti ini berarti sudah ada. Nah ini, tagihan untuk tahun 2021. Ternyata belum muncul harganya, Bro. Berarti memang belum bisa bayar, Bro. Karena dimungkinkan nanti ini untuk 2021 adalah menunggu Munas, Bro. Oh, mungkin ada penyesuaian lah ya. Ya, betul. Siapa tahu nanti setelah Munas akan ADRT-nya akan berbeda. Iurannya tidak lagi segini. Ini adalah nomor virtual akunnya yang bisa dibayarkan ke bank. Atau kalau teman-teman perawat itu mengisikan emailnya itu betul, Benar. maka biasanya akan mendapatkan email konfirmasi seperti itu. Perlu dicontohkan nggak ini, Bro? Ya, boleh lah. Biar gamblang. Ya. Berarti pastikan emailnya juga aktif ya. Iya, betul. Nah, aktif dan benar aktif serta dan tahu benar. passwordnya. Nah, ini saya belum dapat konfirmasi. Oh, biasanya muncul kalau di kotak masuk tidak ada, maka bisa dicari di ini, Spam. Bro. Nah, di spam. Ya. Ternyata di spam nggak ada juga. Kemungkinan Itu memori spam saya. ada 6. Tapi ini dari Kompas semua, Bro. Saya langganan Kompas. Tapi kok dari PPNI kok nggak ada ini. Coba saya refresh. Oh, ini adanya Mungkin dalam perjalanan. Ya, betul. Tapi kalau memang lancar, maka di sini nanti biasanya ada pemberitahuan dari PPNI terkait dengan tagihan pembayaran dengan BNI. Ya. Jadi ya mungkin bisa ditelusuri di email, Bro. Ya, nanti dari hari yang lalu mungkin ada. Coba ini dicari. Ternyata sekarang tanggal berapa toh? Tapi ini sudah real time, Bro. Oh, real time. Iya, ini sudah real time nih. Terakhir tanggal 12, jam 12.47 nih. Nako Channel has joined your meeting room. Nice. Seperti itu. Jadi virtual account ini, dan ingat, yang perlu penting lagi nih, virtual account itu ada jatuh temponya, Bro. Berarti ada masa akunya ya. Betul. Nah, ini yang kadang terjadi miskomunikasi adalah bahwa tadi istilahnya apa? Ini kan contoh nih, saya mengcreate tanggal 18 September jam 13.30.57. Maka masa berlakunya sampai 25 September 2020 jam 13.30:56. Jadi jangan hanya melihat 7 hari ya. Ya, 7 hari, tapi menggunakannya hitungannya jam dan menit, Bro. Dan detik juga ya. Jangan sampai ini kelewat. Jangan ayem-ayem hitungannya mengingatnya hanya tanggal 25 Septembernya, tapi bayarnya ternyata jam 2 siang. Nah, ini nanti biasanya invalid, nomor virtual akunnya invalid. Kalau invalid gimana, Bro?
Kalau invalid sih alhamdulillah, berarti tidak bisa bayar saja. Wah. Tapi yang ditakutkan adalah nanti mau terjadi missing transaction, sehingga nanti apa, sudah dibayarkan tetapi nanti statusnya di sini tidak berubah. Juga banyak yang terjadi, yang akhirnya nanti iurannya terjadi duplikasi. Karena kok belum berubah, kredit virtual lagi, bayar lagi. Ternyata tahu-tahu nanti membayar 2 kali. Meskipun itu nanti bisa diperbaiki juga kalau sampai membayar 2 kali dan sebagainya, selama bukti pembayarannya tidak hilang, silakan bisa disampaikan ke DPD setempat untuk bisa dilakukan perbaikan ke DPP pusat. Seperti itu, Bro. Terus ada ini bro, jadi pernah ada mau bayar ya, pakai virtual account, tetapi namanya berbeda. Gimana itu? Ya, setelah kalau itu hanya beda. Ya, saya sendiri tidak begitu memahami tentang sistem ini gitu ya, sistem virtual account ini. Memang dikhawatirkan bahwa nomor kombinasi virtual account ini adalah kalau sudah sampai ke daluarsa, takutnya kombinasi ini akan diberikan ke orang lain. Ya. Nah, kalau ya saya sih nggak tahu, seharusnya sih sistemnya tidak bisa membuat seperti itu ya, karena kombinasinya ini cukup banyak. Artinya artinya kalau memang tidak dibayarkan, ya sudah dihanguskan saja. Tapi dikhawatirkan bahwa nanti kombinasi ini ternyata karena tidak dibayarkan oleh kita, oleh saya misalkan, kemudian saya membayarkannya telat, ternyata nomor kombinasi ini, virtual account ini sudah diberikan pada saat orang lain meng-create virtual account. Misalkan setelah 7 hari, panjenengan, ya Bro Nanang create virtual account, ternyata jenengan dikasihkan nomor kombinasi ini, misalkan ya, saya sendiri tidak tahu ini sistem yang ada pembuatan kombinasi virtual account ini seperti apa, apakah memang bisa diberikan ke orang lain lagi atau tidak, saya tidak tahu. Cuma untuk jaga-jaga, sebaiknya adalah pembayarannya sesuai dengan waktu. Atau kalau memang sudah kelewat, maka silahkan bisa diulangi, create virtual account lagi, nggak apa-apa. Nanti akan mendapatkan nomor virtual account yang baru. Yang baru ya. Nah, bayarlah dengan, ini contoh yang saya contohkan nih. Ini saya meng-create ulang dengan jam yang berbeda, nomornya sudah berubah. Maka kalau saya mau bayar, kalau terjadi hal yang seperti ini, saya jangan pakai yang virtual account ini, meskipun ini secara teori masih berlaku. Sebaiknya tetap disarankan pakai yang terbaru ya. Pakai yang terbaru. Itu, Bro. Jadi kurang lebih seperti itu, Bro. Ya, terima kasih. Nah, satu lagi pertanyaan ini. Ya, boleh. Nah, kan kadang di puskesmas atau di rumah sakit mau bayar kan kadang rame-rame ya. Itu ya, bisa nggak create beberapa orang ya? Itu sarannya atau seperti apa, Bro? Ya, create virtual account secara rame-rame bisa, tetapi hanya bisa dilakukan oleh admin DPK minimal. Ya. Kalau perorangan ya silakan, berarti masing-masing membuka sendiri-sendiri, yang penting nanti sudah dapat virtual account, baru ke banknya bayar rame-rame nggak masalah. Jadi ini yang namanya create virtual account rame-rame ada 2 dimensi pengertian. Artinya dimensi pengertian, setiap orang masing-masing meng-create sendiri-sendiri, sudah mendapatkan tagihan sendiri-sendiri, dikumpulkan ke satu orang, nanti satu orang itu yang membayar ke banknya. Itu kan bisa dengan cara seperti itu. Atau mau misalkan pengurus DPK-nya biar memudahkan anggotanya, atau
mau membantu anggotanya, maka bendahara atau admin dari DPK meng-create secara massal seluruh anggota DPK tersebut. Setelah terprint semua nomor virtual akunnya, kemudian dibagikan kepada anggotanya untuk membayar. Atau memang sudah dipersiapkan, anggota itu memang sudah memberi uang terlebih dahulu, mengumpulkan iurannya terlebih dahulu. Baru nanti admin dari DPK meng-create virtual account secara massal seluruh anggota DPK, kemudian ke bank dibayarkan secara akumulasi. Massal. Ya, massal. Seluruh anggota dibayarkan hari itu juga, satu virtual account-nya tinggal diserahkan ke bank sejumlah anggota yang akan bayar. Itu juga bisa, Bro. Cuma kalau yang create virtual massal lewat aplikasi biasanya pakai menu dari admin DPK. Gitu, Bro. Oke. Yes. Kalau tidak ada lagi, closing, Bro. Satu lagi nih, tambah. Satu lagi. Oke. Tambahkan boleh. Boleh. Mumpung ini. Nah, untuk anggota baru, misalkan lulusan baru, itu sebaiknya walaupun belum bekerja ataupun sudah lulus, tetapi menunggu hukum atau penerbitan STR. Sebaiknya kalau daftar itu ikut DPK mana itu? Ya, kalau misalkan sejauh pengamatan saya, maka kalau untuk mahasiswa yang baru lulus, maka disarankan untuk memudahkan komunikasi selanjutnya, maka disarankan ikut DPK dari kampus atau tempat dia kuliah. Kalau ternyata tempat dia kuliah, kampusnya ternyata belum membentuk DPK, ya silahkan cari saja DPK yang terdekat, yang sekiranya secara komunikasi, secara jam kerja, itu memudahkan. Tentunya perlu dikomunikasikan dengan DPK yang bersangkutan. Bisa saja ikut dengan rumah sakit yang terdekat dari rumah, boleh, silahkan. Yang penting tentunya ada komunikasi dengan ketua DPK-nya. Kalau saya sarankan sih setiap kampus, alumnus, tempat dia kuliah untuk membentuk DPK. Sehingga nanti komunikasi keberlanjutannya sampai dengan dia dapat STR, memperoleh STR, setelah hukum dan sebagainya akan lebih mudah. Gitu, Bro. Oke, terima kasih. Sudah sangat jelas. Sudah berapa menit kita ini ngobrol-ngobrol? Berapa menit ya? Saya lihat kayaknya sudah hampir 50 menit lebih nih, Bro. Oh yes, ya, luar biasa. Ya, mungkin hari ini, ya, hari ini cukup sekian dulu apa ya, Bro? Ya, kita lanjut ke. Ya, yang penting jangan lupa silakan saran, kritik, masukan, pertanyaan, usul tema untuk dibahas apa. Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Ya, di komentar baik di YouTube-nya Nako Channel maupun di YouTube-nya di sini Sobihin Mas Keperawatan. Di situ ya. Silahkan nanti bisa ditulis sekiranya ada masukan, saran dan sebagainya. Dan apabila ada mungkin apa yang saya sampaikan tidak tepat, saya mohon maaf terus-terusnya. Hal ini kita lakukan ya, Bro, dalam rangka membantu teman sejawat. Semoga dilancarkan dalam segala urusan terkait dengan surat menyurat di keanggotaan PPNI. Terima kasih Bro Sobihin atas ilmunya hari ini, berbagi banyak, semoga bisa bermanfaat. Oke, sama-sama. Dan sekali lagi untuk teman-teman dimanapun berada, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe di link di bawah ini. Ada pertanyaan, pendapat, dan saran, silakan di komen saja. Demikian obrolan
Sabtu siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.